mencintai karena akhlak yang dihadirkannya. Engkau bisa merasakan tenang ketika bersamanya. Masya Allah. Engkau merasa terbimbing ketika dengannya. Dan engkau menemukan kedekatan dengan Allah ketika bersanding dengan dirinya. Maka itu yang paling penting. Tenang itu tadi. Yang tidak akan lepas dan tidak akan pernah hilang kan. Maka untuk apa Allah hadirkan pasangan untuk kita? Kan yang pertama, litaskunu ilaiha. Allah ingin berikan ketenangan kepada dirinya. طلع البدر علينا من Jodoh itu adalah ketetapan yang memang pada akhirnya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita perhatikan di surat Ar-Rum ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah ciptakan untuk kamu sekalian pasangan. Jadi pasangan terbaik, jodoh terbaik dalam kehidupan kita tentu adalah rahasia Allah, ketetapan Allah, ketentuan Allah. Tugas kita hanyalah berikhtiar untuk menjemputnya, ikhtiar untuk mendapatkannya. Tapi pada akhirnya yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pesan, ketika kita ingin menjemput jodoh terbaik, libatkan Allah di dalamnya. Setuju. Kadang mohon maaf, seberapa kuat pun kita berusaha, seberapa sabar kita setia gitu ya, dan seberapa besar kita berkorban untuk mendapatkan dirinya. Kalau Allah tidak mencatatkan dia jadi jodoh kita, maka nggak akan pernah jadi jodoh kita. Setuju. Begitu sebaliknya. Ada orang yang mungkin kenalnya sebentar, ya, taunya sebentar, tapi kalau Allah sudah mencatatkan bahwa dia menjadi jodoh kita, maka dengan mudahnya Allah menjodohkan dua orang ini. Betul. Maka kembali ya, dalam proses menemukan jodoh terbaik, libatkan Allah di dalamnya. Agar apa? Agar hati ini bisa mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan dari jodoh yang bisa kita dapatkan nantinya. Nah, kalau kita bicara tentang prosesnya, tentu dalam agama ini kita diajarkan satu proses namanya ta'aruf. Ya. Ta'aruf itu kan artinya saling mengenal. Ya, antara laki-laki dan perempuan. Kalau saling mengenal berarti ada ketersalingan, ya. Laki-laki berusaha mencari siapa pasangannya dan perempuan pun juga menanti ya siapa yang akan menjadi jodoh dalam kehidupannya. Maka jika ada yang bertanya, apakah jodoh itu dicari atau ditunggu atau dinanti? Jawabannya dua-duanya. Jodoh itu harus dicari, jodoh itu harus dinanti. Dicari dengan pencarian terbaik, dinanti dengan penantian terbaik. Dicari dengan ikhtiar terbaik, dinanti dengan penantian yang terbaik. Maka hadirkan ta'aruf yang baik dan benar. Seperti apa? Mungkin kita akan bahas lebih dalam di waktu yang akan datang, insya Allah. Oke. Nah, kalau kita bicara jodoh itu tadi kan sempat disampaikan ta'aruf. Tapi bukan pacaran ya akhirnya. Berbeda banget ya konsep dalam Islam itu tuh berbeda. Jadi harus mengenal betul-betul. Saling mengenal. Makanya dalam proses ta'aruf itu kan nanti ada beberapa tahapan. Iya. Yang pertama tentu kita berusaha mengenal calon yang akan kita nikahi nantinya. Berarti fokus pertama ketika kita mau ta'aruf itu ada tujuan. Tujuannya Pak ya menikah. Jadi bukan hanya sekadar aku mengenali kamu, kamu mengenali aku, bukan hanya itu. Tapi ada target. Targetnya apa? Aku ta'aruf dengan dirimu karena aku serius ingin menikahimu. Tujuannya sama dulu. Tujuannya sama dulu. Ya. Nanti setelah itu kan ada proses. Maka harus ada perantaranya. Oh, harus ada perantara. Ada gurunya, ada ada mediator lah di antara keduanya. Ya biasanya kan guru. Jadi nggak jalan sendiri-sendiri ya? Enggak. Ketemu sendiri. Enggak. Jadi ada yang mendampingi kira-kira begitu. Ya bahkan kalaupun kemudian dia komunikasi, misalnya dia menghadirkan ada grup di dalamnya, maka ada 3 orang minimal ya. 1 orangnya sebagai media di antara mereka berdua. Kemudian nanti ada tahapan yang ketiga, bertemu dengan orang tuanya. Ya, jadi saling kenal biasanya melalui CV kan? Atau enggak lewat profil. Kalau sekarang kan mudah ya. Tinggal kita searching tentang dia, lihat sosmednya kan bisa setidaknya menggambarkan tentang dirinya. Ya walaupun kan sosmed tempat pamer, tempat pamor ya. Mungkin yang dipoles adalah yang kelihatan baik-baiknya aja. Maka nanti di CV, di situ ada dituliskan tuh apa kecenderungannya, apa yang dia suka, apa yang dia nggak suka, terus apa yang dia harapkan, apa visi misi rumah tangga. Jadi semua ada tuh. Nanti ada wasilah.
Jadi guru tadi yang menghubungkan. Nanti ketemu sama orang tua. Kalau cocok. Cocok, lanjut nanti lebih ke arah nador. Nanti boleh melihat pasangannya siapa. Karena kan nggak boleh kita membeli kucing dalam karung. Betul, ya. Betul, itu tadi. Jadi, jangan sampai. Jadi prosesnya setelah ada silaturahmi, nanti ada nador, ada kelihat. Ya sudah, kalau sudah begitu, seriuslah dalam proses yang selanjutnya. Masya Allah ya. Nah itu Gitu. tadi ya tahapannya secara garis besar. Tapi kan kita juga perlu mempertimbangkan kan, Islam juga menaruh perhatian besar terhadap kriteria pasangan yang harus kita pilih. Betul. Apa itu Betul. Ahilman? Iya, Nabi menyampaikan di dalam hadis, perempuan itu dinikahi karena 4 hal kan. Ya. Yang pertama karena parasnya, karena cantiknya. Yang kedua karena hartanya, kayanya. Yang ketiga karena keturunannya, nasabnya. Dan yang keempat karena agamanya. Dan apa perintah dari Nabi? Fadfar bidatid din taribat yadak. Maka pilihlah yang paling baik agamanya. Niscaya engkau akan mendapatkan kebahagiaan di dalamnya. Jadi cantik, kaya, nasabnya baik gitu ya. Tapi yang paling menyempurnakan semuanya adalah agamanya yang baik. Dan ketika memahami kriteria ini sebenarnya ada makna yang lebih mendalam. Yang pertama, cantik itu maksudnya apa? Ternyata digambarkan dalam penjelasannya adalah seseorang yang ketika ditatap menyenangkan hatimu gitu. Jadi bukan semata-mata cantik dari fisik gitu ya. Kan relatif ya. Iya. Cantik menurut siapa gitu. Atau jelek mutlak ya? Enggak juga. Tapi yang dimaksud cantik adalah saat menatapnya menambah rasa senang di hatimu. Begitupun sebaliknya. Jadi suami memandang istri, istri memandang suami. Betul. Jadi ada manis-manisnya gitu dari apa yang dilihat. Gitu. Mau berumah tangga Mau berumah ibadah tangga. panjang Karena gitu panjang ya. kan. Betul. Nah yang kedua, bicara tentang harta. Maksudnya apa? Dia seorang wanita yang ketika engkau titipkan harta seberapapun, dia mampu mengelolanya. Masya Allah. Jadi bukan hanya memang dia dari orang kaya atau bukan, itu kan juga relatif kan. Tapi adalah sosok perempuan yang ketika dia dititipkan pemberian darimu, wahai suami, dia bisa mengelolanya. Dikasih 2 juta, dikasih 4 juta, dikasih 5 juta. Dia bisa mengelolanya. Maka cari yang pandai seperti itu. Dan yang ketiga, keturunannya. Maksudnya apa? Dia jelas latar belakangnya. Betul. Kita tahu latar pendidikannya, kita tahu siapa temannya, kita tahu bagaimana pergaulannya. Bahkan kita pun juga tahu seperti apa keluarga besarnya. Bagus. Tapi dari itu semua, fadfar bidatid din. Lihat agamanya, maksud akhlaknya. Akhlaknya ya. Maka cantik, kaya, nasabnya bagus, tapi tidak punya akhlak yang baik, maka nilainya 0, 0, 0. Karena satunya ada di agamanya ini. Yes. Jadi kalau agamanya udah ada 1. Kalau dia cantik 10. Kalau dia kaya 100. Kalau dia nasabnya bagus 1000. Tapi kalau satunya hilang, hanya 0, 0 saja di situ. Kira-kira begitu gambarannya. Kebaikan seseorang itu kan dilihat dari agama yang kemudian dia dia pegang betul dan dari cerminan akhlak yang dihadirkan. Maka rumah tangga itu kan ibadah yang paling lama. Rumah tangga itu sekolah yang paling lama. Dan rumah tangga itu keadaan yang paling besar yang menyatukan 2 orang yang berbeda awalnya. Iya, maka butuh akhlak yang baik gitu. Sehingga pada akhirnya mohon maaf, ketika engkau mencintai pasanganmu karena parasnya, maka paras ada waktunya. Betul? Setuju. Ketika engkau mencintai hartanya, harta ada habisnya. Ketika engkau mencintai karena pangkat jabatannya, maka ada masanya. Tapi ketika engkau mencintai karena akhlak yang dihadirkannya, engkau bisa merasakan tenang ketika bersamanya. Engkau merasa terbimbing ketika dengannya. Dan engkau menemukan kedekatan dengan Allah ketika bersanding dengan dirinya, maka itu yang paling penting. Tenang itu tadi. Yang tidak akan lepas dan tidak akan pernah hilang kan. Maka untuk apa Allah hadirkan pasangan untuk kita? Kan yang pertama, litaskunu ilaiha. Allah ingin berikan ketenangan kepada dirinya. Betul. Nah kalau udah tenang, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah akan jadikan di antara kamu apa? Saling cinta. Nanti saling sayang. Gitu kan? Sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah, engkau merasakan ada ketentraman ketika bersamanya. Dan tidak ada ketenangan yang sangat hakiki kecuali ketenangan ketika bersamanya membuatmu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tenangnya bukan karena harta banyak.
Tenangnya bukan karena pasanganmu tampan atau cantik. Tenangnya bukan karena pasanganmu punya jabatan yang tinggi, bukan. Tapi tenangnya ketika bersamanya, digenggam tanganmu untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tenang. Baru kemudian dari rasa cinta. Makanya kan suka nanya gini, aku tuh pengen nikah tapi aku belum ada rasa cinta sama dia gitu kan. Iya. Udah, nikah aja dulu. Awalnya tenang, nanti habis tenang akan ada cinta itu. Makanya ada bahasa, kalau bahasa Jawa apa? Jalaran apa? Witing tresno, Jalaran jalaran soko soko kulino. kulino itu. Ya kan? Mentang seorang Jawa Apa ya tuh ini ya. artinya? Jadi cinta itu muncul karena kebiasaan. Iya, karena biasa bersama, Iya. ada ketenangan. Nanti yang kita lihat, kok cantik juga ya? Kok cakep juga ya? Nah itu kan muncul tuh. Ya. Dan kalau udah begitu nanti level tertingginya apa? Rahmah. Oh, Masya Allah. Saat kita mencintai pasangan kita bukan karena kelebihannya. Tapi kita mencintai pasangan kita walaupun kita tahu kekurangan dalam dirinya. Itu tadi ya. Makanya ada pasangan rumah tangga yang mohon izin ya. Makin dia berusia tua makin sayang. Iya, betul. Iya kan? Betul. Padahal udah mulai lemah, udah mulai mohon izin mungkin sakit. Tapi kok rasa cintanya makin kuat ya? Makin ya. Nah itu berarti ada rahmah yang Allah titipkan dalam diri. Makanya sakinah itu ketenangan ketika bersamanya. Mawaddah itu rasa cinta karena ada kelebihan dalam dirinya. Sedangkan rahmah, engkau tetap menyayanginya walaupun engkau tahu kekurangan dalam dirinya. Masya Allah, dahsyat ya. Dan ini kan anugerah dari Allah Betul. gitu. Makanya orang yang menikah ketika dia bertemu dengan jodoh yang tepat, maka dia akan menemukan kebahagiaan yang paling kuat dalam hidupnya. Masya Allah. Ini luar biasa loh bahas jodoh ini, rasanya tuh bergetar hatinya itu loh jadi Ahilman. Iya. Jadi jodoh itu memang harus yang dipastikan pertama kali adalah agamanya, Agama. akhlaknya Itu tadi kembali lagi pada melibatkan Allah dalam dalam menentukan proses itu. jodoh kita. طلع